per video ini dibuat, IHSG kita ini mungkin sudah turun 6-8% secara year to date, jadi dari awal Januari sampai sekarang ya di bulan Juni. Dan beberapa saham big caps, terutama yang saham-saham bank besar kayak BRI, BNI, Mandiri hingga BCA itu turun. Rata-rata mungkin turunnya sekitar 20% dari titik tertinggi ya. Jadi dari titik tertinggi mereka turun sudah sampai 20%. Bahkan saham-saham kayak Astra International, ASII yang secara fundamental juga sebenarnya sangat bagus itu juga turun 30%. Nah, apakah penurunan ini adalah sebuah kesempatan atau justru mungkin market melihat bahwa kondisi di depan ini bisnis akan makin tidak stabil sehingga kinerja mereka kemungkinan akan turun, jadi mereka akan menjual sahamnya terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas di video ini. Nah, pertama kita mungkin lihat dulu ya berbagai sentimen negatif yang beredar di pasar akhir-akhir ini. Pertama itu adalah banyak sekali ya sebenarnya sentimen negatif yang akhir ini berarti banyak sekali. Yang pertama misalnya rupiah kita ya. Rupiah kita itu melemah terhadap dolar itu mungkin dalam setahun 2 tahun ke belakang itu cukup tinggi penurunannya. Terus di bulan Oktober tahun lalu 2023 itu suku bunga kita dinaikin ya, sudah naik suku bunga kita. Kemudian April kemarin ya, April 2024 suku bunga kembali dinaikin lagi. Ya ini karena ya dolarnya makin kuat ya, kemudian rupiah kita makin lemah sehingga ya Bank Indonesia melakukan intervensi, mau nggak mau harus naikin suku bunga supaya apa? Supaya outflow tidak terjadi lah, supaya outflow-nya itu lebih mild ya, lebih tidak terlalu sangar gitu ya dolarnya. Nah, kenapa sih kok suku bunga harus naikin kemudian rupiah melemah segala macam? Kita sudah pernah bahas di video di atas, teman-teman bisa nonton. Kok yang belum nonton bisa nonton dulu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya daya beli ya. Daya beli nih kayak nggak kunjung pulih nih habis Covid nih, nggak pulih-pulih. Terutama yang segmen mikro ya, nggak pulih-pulih, dan juga di segmen menengah ke bawah juga mereka mungkin lebih tahan untuk spending ya, lebih pilih-pilih untuk spending. Dan tentu misalnya penjual mobil gitu ya, penjual mobil juga segmen menengah itu mungkin lebih tahan spendingnya, dan akhirnya ya penjual mobil juga tidak terlalu tinggi ya. Bahkan penjual mobil di tahun 2024 ini secara year on year itu drop 20%, meskipun month on month-nya di bulan Mei agak naik sedikit, tapi secara year on year secara tahunan kita compare itu masih turun ya. Kemudian ada kredit macet ya, kredit macet itu naik, di perbankan naik, terutama bank-bank yang melayani segmen mikro ya, itu mengalami kenaikan NPL ya, kenaikan kredit macet. Kemudian akibat berbagai situasi ini, kemudian kondisi politik ya, kebijakan-kebijakan yang akan diambil segala macam membuat asing merasa bahwa lebih banyak ketidakpastian sehingga terjadi outflow ya. Outflow itu artinya mereka melepas misalnya saham di Indonesia, melepas bonds di Indonesia, mereka jual ya, sehingga mereka jual kan mereka convert ke US dollar kan. Nah, ketika mereka jual ya terjadilah pelemahan rupiah tadi. Nah, sehingga akhirnya berbagai kondisi ini membuat Morgan Stanley itu di bulan awal Juni kemarin itu mereka memberikan rekomendasi underweight. Jadi underweight itu artinya adalah, jadi Morgan Stanley ini kan kayak ya mereka punya indeks, kemudian investor-investor global yang mau berinvestasi pasti ada ngelihat indeksnya mereka ya, melihat reportnya mereka. Dan Morgan Stanley memberikan kita itu underweight. Jadi dari underweight itu artinya lebih baik jauhi gitulah, kurangi posisi di situ, sehingga ya investor-investor yang memiliki acuan Morgan Stanley ya, kayak MSCI dan sebagainya, itu ya mereka mengurangi posisi di Indonesia ya, sehingga akibatnya hal itu membuat outflow terjadi lagi ya. Kemudian kalau misalnya asing kan mereka pasti pegang saham-saham yang berkapitalisasi besar gitu kan, kayak misalnya BRI, BNI, Mandiri, Astra, kemudian dan juga BCA gitu kan. Sehingga ketika terjadi serangkaian tadi plus Morgan Stanley melakukan underweight kepada saham kita, ya outflow-nya kembali lebih besar gitu. Nah, selain itu mungkin juga kondisi bursa yang akhir-akhir ini kebijakan-kebijakannya agak kurang disenangi lah, even oleh investor-investor sendiri gitu, kayak misalnya FCA, kemudian short selling segala macam, itu nggak tahu esensinya mau diapakan. Itu beberapa sentimen-sentimen negatif yang mungkin beredar dalam beberapa saat terakhir. Nah, lalu dengan banyak sekali sentimen-sentimen negatif tadi, kita tuh harus ngapain? Jadi sebenarnya ya kalau saya ngopi dulu ya. Biar santai terus pikirannya lebih jernih, bikin lebih tenang. Nah, pertama, supaya kita pikiran lebih tenang, kita zoom out dulu. Kita zoom out, lihat IHSG, kita zoom out. Saya pernah posting ya di Midas ya. Di Midas kita pernah posting return IHSG setiap tahun. Jadi teman-teman bisa cek nanti postingan ini. Bisa lihat bahwa ya setiap tahun, kalau kita lihat ini zoom out dari 97 sampai sekarang, 27 tahun. Lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Ya, setiap beberapa tahun mungkin sekali ada tahun yang merah gitu ya. Tapi tahun yang merah itu bukan berarti bahwa ini akan kiamat gitu loh. Bukan berarti bahwa fundamental Indonesia sudah hancur ya. Market saham Indonesia tidak ada lagi yang percaya. Well, Anda lihat
tahun 2008, Anda lihat tahun 98, itu lebih hancur daripada sekarang. Jadi salah besar kalau misalnya kita melihat bahwa fundamental kita sudah hancur ya, ekonomi kita sudah banyak yang korupsi, banyak yang jelek-jelek ya, asing mendowngrade segala macam ya, investor asing yang sudah tidak percaya ya, prospeknya jadi buruk. No, kalau kita lihat zoom out, ya memang ya pastilah namanya negara ya, pasti ada baiknya, ada buruknya ya, pasti ada hal-hal kondisi-kondisi di mana dia bagus, kondisi di mana dia buruk. Tapi at the end of the day kita lihat secara long term kondisi sebelumnya lebih buruk loh, dan kita bisa survive dan masih terus mampu bertumbuh. So zoom out untuk lihat konteks. Nah terus Warren Buffett itu udah bilang ya, Warren Buffett itu bilang begini, dari investor saham itu kita harus baca buku The Intelligent Investor ya, The Intelligent Investor itu chapter 8 sama chapter 20. Selama kita paham esensi dari chapter 8 sama chapter 20 ya, itu udah cukup untuk membuat kita kaya. Tapi saya katakan bahwa ya nggak cukup juga, harus ada tambahannya ya. Ngerti ini aja tanpa Anda ngerti baca laporan keuangan, ngerti pelajaran emiten juga percuma. Nah, jadi chapter 8, chapter 20 itu bahas tentang apa? Nah, chapter 8 itu bahas tentang Mr. Market, oke? Chapter 20 bahas tentang margin of safety, oke? Jadi, ketika Anda berinvestasi, itu tuh kalau dalam bukunya Benjamin Graham tadi dibilang bahwa kita tuh punya partner yang namanya Mr. Market. Nah, Mr. Market ini setiap hari dia akan datang pada kita, menawari kita bisnis atau saham yang sudah kita pegang. Ya, kita kan pegang saham kan, itu kan saham itu kan bisnis. Ada bisnis di baliknya. Nah, kalau setiap hari Mr. Market itu akan datang pada Anda ya, tawarin Anda bisnis ini di harga 100 mau nggak? Besok Anda datang di harga 105 mau nggak? Besok Anda datang di 120 mau nggak? Every day. Ya, dan kata Benjamin Graham, Mr. Market itu secara emosional itu drunken psychotic, artinya pemabuk yang punya masalah mental. Ya, kenapa dibilang pemabuk dan punya masalah mental? Karena dia hari ini bisa happy, optimis banget, harganya tinggi. Besoknya dia bisa depressed banget, harganya sangat rendah. So, kita nggak pernah bisa menjadikan Mr. Market itu sebagai acuan. Ya, nggak pernah kita bisa jadikan Mr. Market itu sebagai seseorang yang memberi kita nasihat. Karena kalau misalnya selama ini kita hanya lihat harga, terus kita jadi panik, jadi takut segala macam, kita lihat harga turun kita jadi takut, mungkin kita terpengaruh sama Mr. Market. Karena remember yang dibilang oleh Warren Buffett bahwa Mr. Market itu ada untuk melayani Anda, bukan untuk memberi Anda nasihat. Jadi Anda jangan dengerin arahan dari Mr. Market. Kalau Mr. Market membuat harga itu turun, misalnya harga turun, Big Fund exit ya, Big Fund keluar dari pasar saham kita, apakah kita akan serta-merta mengatakan bahwa wah Big Fund exit, Big Fund aja exit, apalagi gua juga harus exit, sehingga kita takut gitu kan? Ya memang terbukti memang harga sahamnya turun. Tapi kita balik lagi, apakah view kita itu sama dengan Big Fund tersebut? Misalnya Anda berinvestasi, Anda investasi untuk apa gitu. Jadi ketika Anda berinvestasi, biasanya saya selalu katakan bahwa ketika Anda berinvestasi, duit yang Anda pakai buat investasi itu jangan pakai duit yang besok Anda mau pakai. Sehingga saya sering katakan bahwa duit itu harus nganggur 3 tahun ke atas. Kenapa? Karena dalam 3 tahun pertama bisa jadi ketika bisa kita menemukan saham yang good value segala macam, bisa jadi dalam 3 tahun pertama itu nggak gerak dulu, atau harganya malah turun, atau dia nggak kemana-mana ya. Dalam 3 tahun itu, kalau misalnya Anda pakai duit yang Anda besok mau pakai, misalnya tahun depan Anda mau sekolah, tapi duitnya Anda pakai buat investasi saham. Ya, tahun depan Anda sekolah itu sesuatu yang pasti gitu loh. Tapi pasar saham kan dalam 1 tahun tuh siapa yang bisa tebak gitu kan. Tapi dalam 3 tahun ke atas ya, harusnya ketika fundamental perusahaan itu membaik ya, harga saham juga akan mengikuti. Tapi dalam waktu 3 tahun pertama bisa jadi ya harganya tuh masih malah turun. Nah, jadi balik lagi soal Big Fund tadi. Big Fund itu kalau Anda lihat ya, biasanya mereka itu punya view itu nggak panjang loh. Bukan yang 3 tahun ke atas. Jadi Anda harus samakan dulu nih. Ya, Anda view-nya apakah Anda berinvestasi itu fokus Anda long term atau short term. Kalau short term Anda nggak usah berinvestasi gitu kan. Itu bukan investasi namanya kalau short term ya, cuma 1-2 tahun. Berharap ada gain ya. Meskipun pada akhirnya memang bisa ya, ada aja memang bisa. Cuma ketika saya berinvestasi, misalnya saya membeli sebuah saham, saya berharap ya ekspektasi saya itu at least saya harus nunggu 3 tahun untuk saham tersebut. Ya kadang-kadang dikasih rezeki lebih cepat gitu kan, sehingga less than 3 years sudah panen gitu. Tapi biasanya overall saya selalu berharap di atas 3 tahun. Nah, jadi balik lagi. Kalau misalnya kita lihat nih, misalnya Big Fund itu exit, ya apakah kita harus ikut-ikutan mereka? Apakah itu rasional? Kayaknya tidak ya. Kalau misalnya kita punya view jangka panjang, Big Fund hari ini exit, tahun depan bisa jadi view-nya mereka udah berubah loh. Jadi tahun depan bisa jadi mereka view-nya udah overweight lagi ya. Karena apa? Karena fundamental ekonomi Indonesia membaik, misalnya mereka bilang begitu. Who knows gitu. Tapi kita nggak bisa jadikan itu sebagai patokan kita. Nggak bisa kita jadikan itu sebagai menasihati kita untuk berinvestasi gitu. Suku bunga naik misalnya, oke, suku bunga naik. Apakah naiknya ini akan terus-terusan naik atau one day akan stop dan
dan akhirnya turun. Ya we never know. Tapi kalau misalnya melihat kondisi segala macam, inflasi sudah mulai merendah, kelihatannya ada kemungkinan suku bunga diturunkan. Plus ya jangan lupakan chapter 20 tadi, margin of safety. Jadi ketika Anda mempelajari sebuah saham atau kita berinvestasi, kan ada margin of safety-nya. Ya, jika Anda membandingkan yield yang Anda terima dibandingkan dengan saham yang Anda terima dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Jadi kalau misalnya Anda belinya pas-pasan, ya, maksudnya saya begini, misalnya yield bunga itu 7% misalnya. Ya, Anda mau berinvestasi di Sun atau di apapun, surat utang negara atau ORI segala macam, mungkin sekitar 7%. Anda berinvestasi di saham, let's say PI-nya 30 ya 25, tapi growth-nya juga nggak terlalu tinggi, ya Anda mau expect apa gitu kan. Itu kan pas-pasan banget. Kalau PI 25 kan berarti yieldnya cuma 4%, itu udah lebih rendah dan growth-nya nggak terlalu tinggi. Nah, jadi hal itulah yang saya katakan soal margin of safety, juga perkirakan tentang value plus Anda memperkirakan kinerjanya apakah sudah ada cukup margin of safety di situ. Dan tentu saya juga banyak belajar ya, dalam beberapa tahun terakhir juga saya banyak belajar untuk menerapkan margin of safety segala macam, dan kadang-kadang ada painful lessons-nya, kadang-kadang ada juga good lessons-nya. Jadi ketika Anda berinvestasi, apakah Anda memperhatikan itu nggak? Apakah Anda memperhatikan margin of safety? Apakah Anda memperhatikan value Anda terima? Nah, let's say berikutnya adalah soal misalnya fear yang beredar tuh soal kredit macet ya, soal bank yang mengalami peningkatan kredit macet. Every once in a while kalau Anda pelajari tentang perbankan, itu pasti akan ada momen di mana kredit macet itu meningkat ya, sehingga bank harus menaikkan pencadangan ya, menaikkan pencadangan melalui CKPN, habis itu hapus buku segala macam. Dan kalau misalnya Anda lihat ya, misalnya Anda lihat saham-saham big banks ya, saham-saham bank besar, itu mereka sudah mencadangkan. Dan kalau misalnya Anda cek pencadangannya mereka itu sudah 3 sampai 4 kali daripada kredit macet ya. Jadi itu kalau misalnya Anda cari dari presentation-nya, Anda cari NPL coverage, itu sudah 3 sampai 4 kali. Bahkan untuk loan at risk coverage itu mostly sudah di atas 50%. Jadi pencadangan dibentuk oleh bank-bank besar ini memang sudah cukup besar loh pencadangannya mereka. Apalagi setelah PSAK, saya lupa PSAK berapa, kalau salah PSAK 72 ya, soal perbankan, di mana bank itu harus mencadangkan kredit macet itu di awal. Jadi mereka sudah harus membebankan CKPN di awal. Jadi dari awal ketika mereka menyalurkan kredit, mereka sudah harus membebankan itu gitu. Kalau dulu kan enggak. Sekarang tahun 2019 kalau saya nggak salah, 2019 atau 2020, bank itu menerapkan itu dan akhirnya pencadangan itu harus dinaikkan. Bahkan banyak bank itu juga menaikkan pencadangan karena harus comply dengan peraturan tersebut. Jadi intinya adalah bank-bank besar memang mengalami kenaikan NPL. Yes, ya memang ada kenaikan NPL, ada kenaikan loan at risk ya, ada kenaikan cost of credit segala macam. Tapi pencadangan mereka bentuk juga sudah sangat besar gitu loh. Mereka sudah membentuk pencadangan sangat besar, sehingga artinya adalah pencadangan mereka lakukan sudah cukup banyak gitu loh. Tinggal kita pilih mana yang selama ini jauh lebih prudent kan gitu kan. Jadi kalau misalnya turun kita jangan ikutan takut. Nah, kemudian soal rupiah yang melemah. Kalau misalnya kita tarik panjang ya, dari 2004 sampai 2024, dalam tempo waktu 20 tahun, rupiah itu naik dari 8.500 menjadi 16.500. Yes, memang naik 2 kali lipat, tapi dalam 20 tahun. Dan kalau misalnya kita hitung secara CAGR-nya dari 2004 sampai 2024 itu sekitar 3%. Ya, jadi kita bisa expect rupiah itu rata-rata pelemahannya mungkin sekitar 3% per tahun terhadap US dollar. Mungkin ada tahun-tahun di mana pelemahannya lebih besar, ada tahun-tahun di mana pelemahannya lebih kecil ya. Dan kalau misalnya kita lihat tahun 2004 ya, kondisi ekonomi kita apakah lebih baik? Enggak juga. Ya, 2004 ekonomi kita tuh baru mulai pulih dari Asian Financial Crisis tahun 1998. BCA waktu itu mau IPO ya. Mau IPO itu nggak laku loh. Kalau Anda pelajari sejarahnya BCA mau di IPO kan itu nggak laku. Ya, 2004 labanya BCA itu 3,4 T, sekarang tuh udah hampir 50 triliun. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ekonomi kita tentu getting better ya. Setiap tahun getting better. Memang ada periode-periode di mana ekonomi kita memburuk ya, ada misalnya kita mengalami defisit ya, kita mengalami misalnya korupsi yang lebih besar segala macam. Itu pasti terjadi gitu. Tapi apakah hal-hal kayak gitu membuat ekonomi kita tuh langsung hancur? Kan enggak juga ya. Selama ini memang ada hal kayak gitu, tapi kan ekonomi kita tetap bertumbuh. Jadi kalau misalnya Anda lihat, Anda percaya nggak dalam mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, apakah ekonomi kita akan terus bertumbuh? Ya, selama penduduk kita makin banyak, konsumsi kita makin besar ya, kita makin banyak spending buat produk-produk dalam negeri, saya yakin ekonomi kita akan kuat. Nah, jadi jangan, ketika Anda berinvestasi, jangan takut ya, jangan takut. Kita ini di Indonesia loh, kita ini bukan dan kita tuh sudah sangat-sangat blessing sekali untuk tinggal di Indonesia dan bisa berinvestasi di pasar saham Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita di negara Timur Tengah ya, itu mungkin jauh lebih sulit lagi hidupnya ya, ada perang ya, kondisi lebih was-was ya. Sekarang kita tinggal di sini udah lebih happy gitu, lebih tenang-tenang saja. Nah, jadi poinnya adalah Anda zoom out terus lihat konteks. Jangan terlalu lihat tahun ini. Kalau Anda zoom out lihat konteks, Anda lebih punya gambaran memang buruk ya, memang ada kondisi buruk, tapi it's not that bad according to history gitu. Jadi sehingga Anda punya
punya konteks lah, punya anchor. Jadi ketika Anda berinvestasi itu Anda punya satu anchor, punya satu pegangan ketika Anda berinvestasi. Bukan hanya lihatin harga naik turun Anda jadi panik atau Anda jadi happy banget karena harga naik turun. Tapi Anda berinvestasi kan bukan untuk tahun ini doang kan, tapi kan untuk bertahun-tahun ke depan. Nah, sehingga behavior yang baik itu kalau misalnya Anda terapkan dalam jangka waktu yang panjang, saya yakin pasti akan sangat-sangat bagus. Nah, sebagai penutup, Ben Graham tuh pernah bilang gini, "The true investor will do better if he forgets about the stock market and pays attention to his dividends returns and to the operation results of his company." Jadi, investor itu akan jauh lebih baik ya kalau dia memperhatikan, kalau dia mengabaikan pasar saham secara keseluruhan, tapi dia hanya melihat dividends dan juga operasional dari bisnis yang dia beli. Menurut saya ini sangat-sangat benar ya. Jadi, karena pasar saham itu kita nggak bisa prediksi kan, harga naik turun ya, hari ini naik, besok turun segala macam. Kita tuh nggak bisa prediksi. Dan seperti kita katakan ada namanya Mr. Market, dan ketika kita berinvestasi harus ada nama margin of safety. Dan kalau itu sudah dilakukan, harga masih naik turun, ya udah kita mau ngapain gitu kan? Kita nggak bisa beli hari ini terus kita expect bahwa setelah kita beli nih 1 tahun kemudian harus naik. Ya kita nggak bisa berekspektasi itu. Tapi yang kita tahu adalah selama ini kita pelajari perusahaannya, operasionalnya, kita pelajari kondisi dia waktu krisis, ya dia bisa bounce back ya, kemudian dia bisa bagi dividen, prospek ke depan masih besar ya, masih bisa bertumbuh ekonominya, bisnisnya masih bisa bertumbuh, ya sudah ya, toh hari ini turun kok ada duit ya kita beli, kalau tidak ada ya udah nggak usah dipikirin gitu. Emang Anda mau jual ketika harganya turun, toh kondisi bisnisnya masih bagus gitu, enggak kan? Jadi ya ngapain dipusingkan? Kok saya nggak salah, Seneca itu bilang kebanyakan manusia itu tersiksa lebih besar di dalam imajinasinya daripada dalam kenyataan ya. Dalam imajinasi maksudnya Anda berpikir yang enggak, Anda berpikir yang buruk-buruk ya, Anda menjadi merasa tersiksa ya, padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Jadi daripada Anda tersiksa seperti itu, mending Anda fokus pada hal-hal yang bagus ya, seperti misalnya dividen yang dibayarkan perusahaan, seperti misalnya personal business yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena those business, kalau misalnya harga tidak naik ya, misal kita bilang harga tidak naik, kinerjanya masih bisa bertumbuh, kemudian dividennya masih bisa dibagikan. Ya sudah, kalau misalnya yieldnya masih bagus ya sudah, kita tunggu saja gitu loh. Buat apa kita pusingin soal pergerakan harga, karena kita nggak bisa melakukan itu. Terus saya punya cerita, mungkin beberapa saat lalu ya, mama saya tanya gitu, "Koko gimana saham? Katanya lagi turun." Dan saya bilang iya, memang hampir semua saham lagi turun, saham big caps juga pada turun, saham yang murah ternyata jadi makin murah ya, saham yang saya pegang juga turun gitu. Terus tahu nggak mama saya tanya apa? Mama saya tanya begini, "Tapi sahammu masih bagi dividen kan?" Ini mama saya ini bukan dia tidak, saya yakin dia tidak mendalami saham sedemikian rupa, tapi saya rasa punya common sense, punya nalar gitu, punya common sense ya, kayak tapi sahamnya masih bagi dividen kan? Masih bagi dividen sekian nilainya. Saya bilang sekitar 3 digit ya, 3 digit mungkin bisa lebih gitu. Terus mama bilang, "Oh ya udahlah kalau gitu, tenang-tenang aja lah gitu." Ya memang kayak ketika kita berinvestasi ya kita nggak expect bahwa market itu akan langsung agree ya, sehingga membuat harga saham kita naik. Bahkan ya kalau misalnya harga sahamnya tidak naik ya, apakah perusahaan masih membagikan dividen, apakah perusahaan masih bisa bertumbuh segala macam. Karena kalau if they can do that ya, over the long term ya, harganya nanti akan ngikut. Kalau misalnya kita lihat harga ya, pasti one day akan ngikut, karena masa kinerja sudah naik, dividen sudah terus tumbuh, masa harga nggak naik gitu kan. Nah mungkin sekarang nggak naik ya, besok mungkin bisa naik ya, atau mungkin tahun depan naik, kita nggak pernah tahu. Dan yang bikin susah itu adalah kalau misalnya kita FOMO gitu kan, kita FOMO, apalagi misalnya kayak saham lagi turun nih, terus kita lihat aset kelas lain yang harganya naik terus gitu, tapi tanpa fundamental yang jelas. Saya sih nggak pernah FOMO kalau misalnya ngelihat ada mungkin aset kelas lain yang harganya terus naik, tapi ada yang karena ketika saya berinvestasi, saya tuh selalu punya pegangan saham yang apapun itu ya, mau itu saham atau obligasi, mau apapun itu, apakah saya memperoleh value yang lebih tinggi daripada harga yang saya bayar ya. Value, kalau misalnya saya memperoleh itu ya saya akan tunggu gitu. Saya nggak akan pernah FOMO kayak ngeliat saham atau aset kelas lain yang terus naik, tapi saya nggak pernah bisa figure out, nggak pernah bisa hitung value-nya berapa ya, nggak pernah bisa hitung dengan yakin. Kalau misalnya itu terjadi, misalnya harganya terus naik ya sudah, itu berarti bukan rezeki saya. Karena kenapa? Saya nggak mungkin masuk ke sana juga anyway gitu loh, dan saya nggak pernah tahu dia akan naik. Jadi nggak usah dipusingkan ya kalau misalnya Anda nggak bisa hitung. Jadi sebagai penutup, yes, memang berbagai sentimen buruk ini ada ya, kemudian view dari berbagai orang ya, investor besar pasti akan membuat kayak kita takut ya, rupiah kita makin apa segala macam. Tapi kalau misalnya kita tenang sejenak, kita lihat sekeliling kita ya, bahwa apakah benar bahwa kondisinya makin buruk, kita lihat sekeliling kita, orang masih terus jualan, masih dagang ya, masih berusaha gitu loh. Ya saya percaya one day akan pulih sendiri juga ya, one day kita punya ekonomi pasti akan pulih sendiri juga ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang ya, kita bisa sisihkan, kita investasikan lagi, kita pakai kesempatan untuk membeli perusahaan-perusahaan bagus yang harganya murah, yang memberikan dividen dengan yield yang menarik. Karena banyak perusahaan-perusahaan big cap sekarang yield dividennya waduh gila, di atas 5% semua, 5%,
6%, 7%, 8%, 10%. Wah, kapan lagi gitu kan. Tapi ya saya nggak tahu kapan akan naik harganya. Tapi yang saya tahu, kapan lagi bisa dapat dividen sebesar itu. Jadi ya selama Anda fokus pada what makes sense to you, Anda lakukan ya. At the end of the day, ya rezeki siapapun sudah diatur kan. Jadi ya nggak akan tukar. Jadi tetap lakuin berinvestasi, lakukan yang terbaik untuk mempelajari perusahaan ya, lakukan yang terbaik untuk berinvestasi dengan rasional segala macam. Hold the temperament. Over the long term, saya yakin pasti hasilnya akan bagus ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.